Halo majikan, apa kabarnya sih? Sehat kan pada majikanku semua nih ya? Udah pada nungguin TC ya? Udah siap belum? Karena TC kali ini tuh benar-benar ceritanya bikin Babu mendapatkan apa ya, semacam informasi baru majikan. Dimana ini tuh tentang sebuah klinik kecantikan, tapi bukan di Indonesia. Melainkan di Thailand, sawadikap gitu. Tapi ya narasumber kita tetap aja orang Indonesia. Namanya Ninda, orang Bekasi. Kagak ada Thailand-Thailandnya dia. Ninda itu tuh anak kedua dari 4 bersaudara, gengs. Bapaknya pensiunan, ibunya usaha freelance MLM yang jualan madu-madu buat COVID. Waktu itu tuh yang madu-madu Clover, tahu kan ya? Ya sekilas info aja, Ninda ini sebenarnya anak yang pintar dari kecil. Kalau dipuji-puji mengenai kepintarannya mah kagak usah didebat. Tapi untuk seorang perempewe alias perempuan ya, dia itu katanya nggak pernah dipuji mengenai penampilannya alias nggak pernah dibilang cantik. Kalian ngerti nggak sih maksudnya majikan ya? Karena itu tuh semacam katanya dua hal yang berbeda banget efeknya ke seorang perempuan. Antara brain versus beauty, cenah. Kayak brainnya nih tinggi nih, tapi beauty-nya rendah begitu. Nah itulah yang memang menjadi background rasa insekuritas dari si Ninda sendiri yang tidak pernah merasa cantik. Part yang selalu dia keluhkan lah istilahnya tiap kali ngaca nih, itu tuh adalah rahangnya. Dia nggak puas sama rahangnya. Namanya manusia yang majikannya. Pokoknya intinya rahang adalah bagian yang nggak dia sukai begitu. Karena rahangnya itu dinilai bisa dibilang apa ya, lebar, agak persegi mengotak yang jatuhnya untuk proporsional standar kecantikan wanita pada umumnya gitu ya. Rahang-rahang kan tirus lagi tuh. Tirus V-shape gitu. Sampai uncin banget. Nah kalau kotak kesannya katanya galak dan tidak feminin menurut si Ninda. Makanya dari dulu dia selalu mengakali ini dengan rambut yang panjang nutupin sebagian pipinya begitu ya. Dan kalau foto pasti agak miring banget gitu. Nggak pernah mau lurus karena kalau lurus kelihatan banget kotaknya begitu. Jadi miring-miring begitu. Teman-temannya Ninda mah udah pada apal dah. Kalau Ninda ini selalu menutupi wajahnya pakai rambut yang jatuhnya kan macam hantu ya, serem gitu kan, muka ketutupan rambut semua, bagaimana sih? Ya karena itu dia suka dibully juga. Long story short, waktu kuliah dia nih dapat beasiswa, tapi beasiswanya tuh beasiswa parsial buat S1 di Chiang Mai, Thailand, jurusan manajemen perhotelan. Ya untuk hal ini sebenarnya orang-orang juga nggak heran, karena kan tadi dibilang si Ninda emang pinter. Tapi memang sayangnya program beasiswanya itu tuh hanya parsial yang majikan ya, bukan yang full. Jadi uang kuliahnya tuh ditanggung, tapi hidupnya tetap aja dari uang pribadi atau kiriman orang tua. Dan dengan pekerjaan orang tuanya tadi, ya gitu deh, maksudnya ya, ini kan dia juga punya 2 adik lagi tuh si Ninda yang masih pada sekolah. Intinya mah pas-pasan banget buat Ninda di Chiang Mai sana untuk yang makan sama tempat tinggal aja. Definisi anak kos mentok lah. Bedanya ini anak kos internasionalnya aja udah di luar negeri. By the way, Chiang Mai itu sendiri adalah kota di utara Thailand ya gengs ya. Dan di sana beda banget vibes-nya, nggak kayak Bangkok yang macet dan panas tuh kan 11-12 kayak Jakarta kalau Bangkok. Nah kalau di Chiang Mai itu adem, dikelilingi gunung, banyak kuil-kuil tua, banyak kafe estetik, dan memang banyak mahasiswanya. Mungkin kayak Jogja atau Bandung kali ya. Kita juga belum pernah ke sana, mohon maaf, kagak tahu. Nah, di sana pokoknya ada satu daerah tuh namanya Niman. Itu katanya semacam Dago Bandungnya begitulah kira-kira, karena isinya ada kafe-kafe, butik, hostel, sama klinik kecantikan tuh berjejer di sepanjang jalan. Dan seperti yang kita tahu ya, Thailand itu kan memang menjadi salah satu tujuan wisata medis terbesar di dunia. Orang datang ke sana tuh bukan cuma buat liburan aja, tapi buat operasi gitu ya, rombak hidung, mata, dagu, semuanya lah kayak begini. Makanya kan banyak tuh cowok-cowok tapi jadi cantik banget gara-gara operasi di Thailand, sampai kita tuh susah bedainnya ini anto apa anto. Saking perfectnya. Ya alasannya sih simpel aja gitu. Di Thailand itu biaya operasi kecantikan terkenal memang lebih murah dibandingkan let's say yang rame juga ya Korea Selatan gitu ya. Kalau operasi hidung di Korea itu kan bisa ratusan juta. Nah kalau di Thailand tuh belasan juta. Mahal-mahal juga sih ya, tapi lebih murah gitu kan toh ya dari Korea Selatan tadi. Namun katanya sekarang lagi naik daun tuh Vietnam sama Cina tahu. Iya lagi banyak banget itu. Maju kan nggak mau bayarin babu nih buat oplas gitu biar mangling. Jadinya pokoknya wajar aja kalau di Chiang Mai katanya kliniknya numpuk gengs, dari yang jelas nih sampai kagak jelas itu dokternya siapa. Maksudnya izin praktek segala macem. Takut. Ninda sendiri waktu itu tinggalnya di asrama kampus ya gengs ya. Dia sekamar nih berdua sama cewek asli Thailand mentok gitu namanya Fon. Maksudnya tuh orang lokal. Anak Chiang Mai asli begitu. Kayak Sisi dulu anak Betawi asli. Ini mah Fon anak Chiang Mai asli. Ngapain sih kita? Dan bahasa Inggrisnya gitu berantakan gengs, tapi orangnya baik. Tapi di kampusnya si Ninda ini juga punya circle anak Indonesia gengs. Ada yang namanya Mira tuh yang seangkatannya dia tuh, sama satu senior namanya Kafira, udah tingkat akhir lagi skripsi. Kafira ini pokoknya tipe-tipe senior yang menjadi Google-nya Ninda lah, karena dia
kayak tahu semua ya, namanya juga udah lebih lama di sana. Dia tahu deh tuh tempat makan yang enak dan murah di mana. Dia tahu kalau kirim atau terima uang nih mendingan lewat mana yang potongannya kecil gitu kan. Pokoknya segala info dari A sampai Z tentang kehidupan anak kuliah di sana, nanya aja udah kakak si Kak Vira tuh. Orangnya mah baik banget, cantik lagi gitu, kayak artis Thailand katanya. Sampai-sampai orang-orang tuh pada bilang kayak itu si Vira kena angin Thailand jadi mirip artis sana ya, glow up parah abisnya. Foto before-nya dia waktu awal-awal kuliah sama foto afternya pas semester akhir ini nih, itu kayak beda orang majikan. Ninda ngasih lihat tuh fotonya di email, tapi ya kita nggak berani tampilin ya, jadi pakai ilustrasi aja. Ntar marah orangnya, kita diomelin lagi. Hidungnya pokoknya beda, rahangnya beda, kulitnya beda. Ya namun Kak Vira ini mah open aja. Kalau ditanya dia nggak pernah nutup-nutupin maksudnya. Dimana dia bilang ya dia melakukan berbagai tindakan operasi kecantikan karena ya kan di tempatnya langsung tuh di Chiang Mai jadi lebih murah. Udah nggak pakai ongkos perjalanan ke sana segala macam lah, lagi tinggal di situ. Sampai ada momen ya pokoknya waktu itu mereka lagi jalan-jalan weekend gitu kan, terus biasalah cewek-cewek foto-foto, pas ngeliat hasilnya si Ninda nih ngeluh dengan ya itu rahangnya yang terlihat besar. Apalagi kan kebanting nih di sampingnya ada si Kak Vira. Dan di situ si Kak Vira bilang kayak ngeliatin gitu kan mukanya si Ninda. Kayak masalah kamu nih bukan rahang yang lebar deh. Ini nih dagu kamu aja kurang panjang jadi rahangnya kelihatan lebih lebar. Udahlah tinggal filler-filler dikit nih buat ngevolume dagu atau fat graft tuh. Tipis-tipis gitu pasti berubah. Ikut aku yuk, aku mau fat graft. Itu bukan tindakan besar kok, bukan operasi gimana-gimana, cuma treatment kecil aja jatuhnya. Kalau potong dagu, potong rahang begitu kan lah itu baru operasi besar. Kamu takut kan, aku tahu kamu nggak mau takut. Cuma kalau fat graft tuh lah, sejam 2 jam udah kelar permasalahan hidup kamu selama ini yang bikin kamu nggak pede. Abis itu si Kak Vira ngeluarin handphonenya nih. Aku mau di sini nih, nunjukin salah satu tempat klinik yang dia mau tuju tuh. Murah loh di sini, udah bareng aku aja. Ya lokasinya sih memang bukan di jalan besar ya, masuk-masuk gang begitu di atas ruko. Cuma lihat nih hasilnya nih pasiennya. Ih bagus-bagus tuh foto before afternya nih. Dan yang paling penting ya, di sini ada promo khusus buat mahasiswa kayak kita. Ya by the way nih Babu jelasin dikit ya gengs ya. Fat graft itu katanya jatuhnya cangkok lemak majikan. Prinsipnya sih sederhana. Jadi ada bagian tubuh dari kalian yang dinilai lemaknya berlebihan gitu kan, atau ada lemak banyak lah, dipindahin ke bagian yang lemaknya kurang. Ya udah direposisi begitu. Jadinya kan bisa balance. Ya biasanya lemaknya kebanyakan itu kan diambilnya dari perut atau paha begitu kan, terus diproses tuh lemaknya dan disuntikin tuh. Misalkan kalau mau di muka, di pipi, di dagu atau di jidat gitu kan, buat menambah volume biar kelihatannya lebih berdimensi begitu sebutannya cenah gitu ya, biar kelihatan muda, kenceng, nggak pewot. 11-12 sih sama filler. Bedanya kalau filler itu kan cairan kimia yang disuntikan ya bahannya itu ya, dan bisa dibilang bisa luluh gitu dalam setahun 2 tahun. Terus kalau bahan fillernya jelek juga bisa doyong, bisa jatuh gitu biasanya di hidung atau di dagu, jadi kayak turun begitu sisa fillernya londoy. Nah kalau fat graft itu kan pakai jaring lemak manusia ya, dimana kalau nempelnya bagus ya udah kan bersatu dengan jaringan yang ada di muka kita juga, nempel selamanya begitu. Namun memang efek sampingnya kalau lemak yang disuntikan ini nggak bisa membaur atau di jaringan muka kita menolak, ya itu bisa jadi jelek juga, jadi kayak keloid begitu gengs. Ya semuanya pasti ada efek sampingnya ya. Kalau nggak mau yang aneh-aneh ya udah bersyukur aja. Coba deh tapi yang dokter kecantikan begini komen-komen di bawah, Babu kan so tau doang, ntar dibilangnya malah sesat begitu, malah praktek gitu, coy gitu. Ya kita kan cuma nge-google doang nanya begitu apa sih fat graft gitu, fat graft lagi tuh fat graft. Tapi di sini ya masalahnya berarti kan itu harus adegan disedot-sedot dulu tuh lemak yang berlebih tadi tuh. Nah si Ninda ini orangnya kurus banget majikan. Bayangin beratnya katanya 45 kilo, macam kayak Ariana Grande tuh sekarang memperhatiin kan kurus banget gitu. Mau disedot di bagian mana? Kagak ada lemaknya. Iya belagu banget si Ninda nih. Ambil nih lemak Babu begitu ya. Maksudnya Babu gendut nih kelebihan lemak nih. Sok-sokan bilang aku nggak punya lemak. Ih cewek-cewek pick nih kali si Ninda nih. Kenapa kita jadi julid? Nyinyir aja. Iri bilang bos begitu ya. Bisa orang makan banyak itu kagak ada lemaknya. Kita udah olahraga, udah diet segala macam apa gempor. Tetap aja bocor sih, buku lebar gitu. Kita ngomong apa sih ya Allah, dari tadi intermezzo mulu, mohon maaf ya majikan ya, kebanyakan gula nih kayaknya tuh kan, makan gula mulu makanya gendut kita. Tapi si Kak Vira nih bilang nih, kalau di klinik itu ada namanya lemak donor, jadi nggak perlu dah ada adegan disedot-sedot begitu sakit, karena lemak donornya ini udah dari lemak orang lain, namanya juga donor, udah diproses nih, udah tinggal
cus aja tinggal suntik. Makanya dibilang kan sejam 2 jam mah kelar. Namanya itu katanya allograft adipose matrix, begitu tulisannya begitu, pokoknya diketiknya ya kita bacain aja pokoknya. Dimana itu tuh adalah produk medis resmi di Amerika, ada nama mereknya atau dipakai dokter beneran nih ya. Jadi kalau secara medis nih konsep lemak orang lain yang dimasukin ke badan kalian itu bukan hal yang aneh, bukan hal terlarang juga ya, dan tidak melanggar apa-apa, bukan ilegal. Karena memang di beberapa klinik udah melakukan metode tersebut. Makanya mendengar mengenai hal itu, Ninda ya berpikir, wah, gua akan bisa secantik Kak Vira nih dengan promo harga mahasiswa lagi dan tanpa sakit lagi kayak oplas-oplas kebanyakan. Lemakku nggak usah disedot-sedot segala macem, nggak pakai diambil kan ini. Pakai lemak donor, ya tergoda lah dia. Long story short nih, Ninda tuh janjian tuh konsultasi kan ke klinik yang direkomendasikan sama si Kak Vira ini. Ditambahin sama Kak Vira kan juga mau perawatan biar sekalian begitu. Lagi lowong kan dia, lagi skripsi akhir juga, udah kerjanya mah cuma perawatan-perawatan aja. Nah si Mira nih temannya satu lagi tuh juga ikut lah, pada pengen cantik begitu kan. Ternyata dia juga mau fat grade tapi dia di area pipi sama dahi, nggak pedenya di situ kan, orang beda-beda ya letak kagak pedenya ya. Dan bener aja pas sampai nih tempatnya masuk gang, terus di atas ruko naik tangga sempit karena bawahnya nih tempat laundry. Tapi pas masuk kliniknya di lantai 2 mah bagus kok gitu kan, bersih, wangi, resepsionisnya juga cantik, ramah. Ya kayak klinik kecantikan pada umumnya lah. Cuma tempatnya aja yang tadi tuh awal-awal menujunya sana tuh agak bikin terkejut. Di situ si Ninda ketemu sama dokternya. Perempuan juga guys, umur 40 tahunan tapi kayak masih muda banget, cantik begitu, namanya dokter Pim. Untungnya masih dokter Pim ini bahasa Inggrisnya lancar, kayak gak maksa jualan juga dia. Maksudnya ini tuh tipe-tipe dokternya babar ngeliat nih kamu butuhnya apa ya, kerjanya ini nggak usah ditambah-tambah. Dimana si dokter Pim bilang kalau Ninda nih nggak butuh banyak yang permak-permak kok, udah dikit aja, dan suntik fat graft di sini gitu kan dihitung per cc-nya cukup segini gitu. Kalau pakai lemak donor kan Kak dihitung cc-nya juga, lah itu biaya tambahan tuh kalau cc-nya banyak tuh. Dibilang udah nggak usah banyak-banyak cc-nya, cukup aja kok sedikit gitu, jadi nggak terlalu mahal. Ya karena dinilai si dokternya ini jujur ya, ngomongnya enak, lancar gitu kan. Si Ninda pakai bahasa Inggris segala macam. Karena kan kalau bahasa Thailand ya dia bisa, tapi masih belum yang fasih-fasih banget. Jadi makin yakin lah ini klop nih, ngomongnya nyambung begitu loh. Ya maksudnya kan kebayang ya majikan ya kalau konsul-konsul begini di luar negeri sama dokter kan biasanya terkenalnya apa? Bahasa gitu, bisa-bisa miskom. Lah kalau babu yang disuruh ke sana kan ngangengong kagak ngerti ini dokternya ngomong apa sih? Tapi majikan ya, babu mau curhat nih jadinya. Kalian kan tahu babu sering banget nyari bahan dari luar negeri. Kayak narasumber kita gitu kan tadi skripsi di luar negeri nyari bahan-bahannya dari buku-buku atau berita-berita di luaran sana. Nah masalahnya mas sumbernya bahasa Inggris. Kadang suka jelimet kan. Baca atau dengerinnya kalau salah-salah jadi salah info. Padahal ya sekarang kan bahasa Inggris tuh kepake banget di mana-mana ya majikan ya, mau di kerjaan, mau nonton film luar, atau kalau babu lagi cuti nih gitu kan minimal banget mau ke negaranya apa gitu liburan ya bisa bahasa Inggris. Makanya nih sekarang babu rajin belajar pakai aplikasi Duolingo. Aplikasi belajar bahasa yang gratis dan emang dipakai orang di seluruh dunia. Dan yang paling enak, sekarang kalian bisa belajar bahasa Inggris nih langsung dari bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu jago buat memulainya gengs, bener-bener dari nol majikan. Tapi nggak cuma bahasa Inggris aja, kalau kalian mau belajar bahasa lain mah juga bisa. Misalkan apa, bahasa Korea. Siapa tahu kan jodoh lu ntar idol Korea begitu. Soalnya di Duolingo ini tuh ada lebih dari 40 bahasa yang bisa kalian pelajari. Bahkan 9 bahasa utamanya itu tersedia sampai level B2 alias tingkat lanjutan. Pokoknya ada Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Jepang, Korea, sama Mandarin. Lengkap majikan. Kepake banget ya pokoknya buat kalian traveling atau nonton drakor anime tanpa subtitle, sampai buat kerjaan atau karir kalau kalian bisa bahasa asing. Ih, cesplong pasti. Cara belajarnya juga nggak ribet, gengs. Lebih kayak main game masa. Ada soal terjemahan, latihan mendengarkan, sampai latihan ngomong. Coba ya, ini terjemahannya air dan teh. Ini hello. Nah, ini kalau listeningnya nih Milk or sugar. milk or sugar. Tuh kan? Dan tiap jawaban itu juga langsung dikasih skor sama feedback. Kalau salah, ya tinggal diulang aja terus sampai nempel sampai jago. Jadi tiap hari ini kita kayak ditantang untuk konsisten. Ya 10 menit sehari mah cukup. Ingat yang penting mah konsisten. Serang dan makan. Nah menariknya di Duolingo ini nggak cuma bisa belajar bahasa doang. Majikan ini juga bisa belajar catur. Ih, seru banget ya. Biar bisa menang di tongkrongan kalau ada tanding catur. Udahlah jago bahasa Inggris, jago catur pula, mantap. Jadi makanya langsung aja download aplikasi Duolingo lewat link ada di deskripsi box di bawah ya. Oke, now let's move on to the story. Langsung belagu babu bahasa Inggris.
Ya pokoknya pas konsultasi sama si dokter Pim tuh bilang kalau lemak donornya ini tuh dari impor dari pusat, katanya begitu. Jujur Ninda juga nggak begitu paham ya, dia mah udahlah percaya aja atas dasar kan ini rekomendasi dari si Kak Vera yang ikut nemenin dan ikut melakukan tindakan juga. Ya udah sebelum tindakan Ninda nih disuruh tanda tangan beberapa lembar persetujuan kan yang semuanya tapi bahasa Thailand tuh, bukan bahasa Inggris. Dan seperti orang-orang pada umumnya ya kita kan kadang kalau bahasa Indonesia aja juga nggak baca banget kan semuanya nih, apalagi bahasa asing. Ninda di situ udah langsung main tanda tangan aja. Karena dia makin nggak sabar nih, insekuritas dia selama ini tuh bisa hilang hari itu juga. Ya soalnya kan dia udah habis-habisan ya istilahnya, ngabisin uang tabungannya dan nggak bilang-bilang ke orang tuanya di Indonesia mau melakukan hal itu. Prosedurnya sendiri terbilang satset ya, mereka nih di anestesi atau di bios lokal, wajahnya ditandain tuh kan di garis-garis digambar pakai spidol, terus udah disuntik-suntikin pakai jarum gitu yang rasanya kayak ada yang dorong-dorong gitu dari dalam gitu. Bukan sakit sih, tapi aneh, mungkin udah kebas kali di anestesi kayak ada dingin gitu. Kira-kira ya 30 menitan udah selesai loh. Habis itu wajahnya dikompres, dikasih antibiotik, udah pulang lah kan satset banget. Nggak kayak operasi yang sampai berjam-jam begitu, enggak. Malam ya pas si Ninda ngaca, ya dagunya sih masih terlihat bengkak ya, masih memar gitu kan, belum kelihatan hasilnya. Tapi udah kelihatan bentuknya memang lebih panjang gitu dan jatuhnya jadi lebih V gitu, nggak ngotak banget. Dia makin seneng deh, nggak sabar ngelihat hasilnya nanti gimana nih kalau udah perfect semua udah kempes. Si Ninda tidur dan disuruh nggak boleh gerak tuh tidurnya, jadi diam aja gitu kayak vampir gitu, nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri gitu ya. Mana bisa ya babu disuruh begitu ya, udah muter, buka julan begitu biasanya. Dan waktu mau tidur nih, si Ninda ngerasa kok dagunya dingin banget. Rasa dinginnya tuh tapi cuma di dagu aja yang tempat dia disuntik itu ya. Kalau pipinya mah normal, lehernya normal gitu. Pokoknya di dagu aja di sekitaran sini lah. Ninda pikir ya wajar lah, habis juga disuntik di bagian situ, jadi dia minum obat dan mencoba untuk tidur. Udah bisa tidur. Terus hari besoknya nih, pas mau tidur lagi tuh malamnya sekitar jam 10-an, rasa dingin lagi itu muncul, gengs. Terus besoknya lagi lusanya di jam 10-an dingin lagi. 4 hari setelahnya di jam 10 malaman menjelang tidur selalu begitu rasanya. Tapi nanti paginya pas bangun udah hilang ya. Sampai akhirnya bengkaknya udah mulai turun tuh di minggu kedua dan hasilnya bagus banget, bener-bener sesuai ekspektasi katanya. Rahangnya jadi kelihatan lebih tirus gitu kan, lebih panjang yang menjadikan wajahnya tuh nggak kotak lagi. Ninda sampai nangis pas pertama kali dia foto nih tanpa harus miring-miring nyari angle gitu biar mukanya nggak kelihatan kotak. Karena kan kalau foto paspor, foto KTP kan harus begini ya gitu kan. Kalau begini kelihatan kotak, sekarang udah enggak. Dopamin kebahagiaan tuh bener-bener nggak bisa dibendung lah. Ninda baunya senyum-senyum dan pengen ngaca terus, pengen selfie terus. Tapi ada saat dimana pas dia lagi ngaca nih, kok tiba-tiba rahangnya terlihat lebih runcing gitu, jauh lebih runcing dari hasil operasiannya. Dagunya bahkan bener-bener kayak huruf V yang tajam banget gitu ya, yang cantik sih. Tapi ini rasanya kayak bukan bentuk dagunya. Dan pas Ninda mangap, mulutnya kayak mau robot gitu, kayak kebelah begitu. Cuma sepersekian detik pas Ninda kaget gitu kan, berarti balik normal lagi gitu kan, kayak mukanya dia di kaca. Jadi dari sana lihat doang kali efek pencahayaan apa gimana, dia juga kaget. Dan waktu si Ninda tidur, tahu-tahu dia dibangunin sama si Fon. Dan Ninda ngelihat mukanya si Fon pucat banget. Karena si Fon bilang kalau Ninda nih kayak abis ngigo, ketawa-ketawa gitu dan ngomong sesuatu yang Fon nggak tahu artinya. Ninda bingung kan? Hah, ngelindur, ngomong apa? Kok sampai-sampai si Fon nggak tahu artinya? Berarti kan bukan bahasa Thailand yang dia omongin. Karena Fon ini kan orang asli Thailand begitu ya. Kok dia nggak ngerti? Tapi si Fon juga bilang kalau bukan bahasa Indonesia juga. Karena dia tahu tuh apa bunyi bahasa Indonesia maksudnya ya. Karena udah setahun lebih sekamar sama si Ninda. Kalau si Ninda lagi telepon sama orang tuanya gitu kan, si Fon dengerin. Jadi katanya itu bukan bahasa Indonesia ataupun bahasa Thailand. Melainkan kalau kata si Fon nih, bahasanya kayak bahasa orang Myanmar. FYI aja di Chiang Mai itu katanya memang banyak banget orang Myanmar sama orang Shan namanya. Mereka ini banyak yang kerja dan sekolah di sana. Jadi Fon sedikit banyak sering mendengar bunyinya kayak apa gitu bahasanya walaupun nggak ngerti artinya. Dan menurut dia yang keluar dari si mulutnya Ninda ini semalam itu bunyinya mirip-mirip begitu bahasanya. Ninda masih ketawa aja karena ya dinilai terlalu absurd gitu. Apa jangan-jangan si Fon yang ngigo, pikirnya begitu. Tapi setelah kejadian itu nih, ada lagi kejadian yang akhirnya membuat si Ninda ketakutan, udah nggak bisa ketawa lagi. Malam-malam sekitar jam setengah 10-an, Ninda lagi duduk tuh di kasur ngerjain tugas tuh sambil laptopan. Diam aja nih serius gitu kan. Sementara si Fon lagi di kasur sebelahnya tuh main handphone. Tahu-tahu si Fon ngelempar bantal ke Ninda. Ninda kaget kan, loh kenapa aku dilempar? Si Fon bilang kalau tadi Ninda ngeliatin dia dengan senyum yang aneh banget dan kayak komat-kamat nggak jelas natap si Fon gitu. Makanya dilempar bantal. Jadi paham gak sih majikan? Ninda nih ngelakuin sesuatu yang nggak dia rasa melakukannya, tapi Fon nih ngeliatnya kayak Ninda kayak senyum
serem gitu kan, sampai kayak komat kamit kan serem. Dan si Von ini tipe-tipe orang yang cukup serius, dia ini nggak bohong-bohongan gitu lah orangnya. Makanya besoknya si Ninda ini langsung ngechat Mira sama Kak Vira, menanyakan apakah memang ada efek samping dari tindakan yang kemarin dilakukan. Kok aku nih kayak merasakan hal-hal aneh begitu. Dan yang paling merinding adalah ternyata mereka berdua ini, maksudnya si Mira sama si Kak Vira, juga mengalami hal aneh majikan. Kalau si Mira tiap kali dia di foto nih, hasilnya pipinya tuh kelihatan kayak cekung banget, kayak kempot gitu gengs. Padahal kalau dilihat pakai mata nih ya full padat bagus gitu kalau lagi ngaca segala macam. Tapi kalau di foto cekung banget kayak orang kurus. Yang pasti Mira ngeliatin hasil foto-fotonya ya si Ninda sama Kak Vira juga kaget loh kenapa bisa begini. Sedangkan kalau si Kak Vira itu tuh melakukan fat graft-nya tuh di area bokong biar lebih semok. Dia sempat melakukan fat graft di muka juga, tapi bukan di klinik situ, di klinik yang pertama lebih mahal. Makanya kan dia akhirnya mau melakukan fat graft lagi di tempat yang klinik yang terakhir itu, ngajakin si Ninda tuh karena lebih murah. Tapi kali itu si Kak Vira melakukan fat graft-nya di bokong. Nah kalau keluhannya si Kak Vira, dia jalannya kayak mulai pincang gitu, kayak ngerasa ada luka atau rasa nyeri. Tapi kalau dilihat kasat mata ya nggak ada apa-apa, nggak ada luka ya. Orang-orang juga pada kayak Vir, lo kenapa pincang gitu jalannya? Ya makanya di sini pada mikir. Ninda disuntik di dagu yang bermasalah kayak sekitar dagunya. Mira disuntik di pipi yang bermasalah pipinya. Vira nih disuntik di bokong yang bermasalah kayak ya bokong dan kakinya. Jelas berarti ini gara-gara tindakan yang mereka lakukan dong. Udah fix banget ini mah. Dan selain merasakan keanehan-keanehan itu, Ninda ini juga merasakan ada yang aneh dengan orang-orang di sekitarnya. Ini agak bingung juga nyeritanya bagaimana ya. Jadi gini, orang-orang itu kan pada banyak nih yang suka dengan hasil fat graft-nya si Ninda nih. Awalnya masih wajar aja kalau ketemu orang-orang teman-teman di kampus gitu kan dipuji karena sekarang Ninda kelihatan beda. Tapi lama-lama nih banyak orang-orang yang jadinya kayak lebay banget, terutama para laki-laki. Jadi ada satu dosen laki-laki yang tiba-tiba ngechat jam 2 pagi cuma buat nanyain kabar kayak kamu besok masuk kan? Kayak ngapain? Ada juga pegawai minimarket tuh dekat asrama yang tiap kali si Ninda belanja di situ, dia langsung kayak berhenti nge-freeze gitu dan langsung nantap si Ninda kayak terhipnotis gitu, diam aja ngeliatin. Tapi gong ini ada bapak-bapak gitu di halte yang ngikutin si Ninda sampai 2 blok gitu kan, dan tahu-tahu si bapak-bapak itu nyekek Ninda, gengs. Lah untungnya banyak orang langsung ditolong begitu kan, yang pas sudah dilepas gitu kan, bapak itu kayak kebingungan loh, kayak mengakunya nggak sadar abis ngapain aku gitu. Tapi akhirnya si bapak itu tetap aja sampai dibawa ke kantor polisi kan, serem banget penyekik. Nah tapi di kejadian terakhir itu yang waktu lagi rame-rame si Ninda dicekek ya, si Ninda ini tuh melihat ada sosok perempuan yang mulutnya robek sampai ke area pipi, gengs, berdiri di antara kerumunan orang-orang lagi pada heboh tuh karena Ninda lagi dicekik. Ninda sempat kaget banget loh. Itu kok kenapa ada perempuan mulutnya robek begitu, serem banget. Tapi karena banyak orang lama-lama jadi perempuan itu tuh ketutupan hilang. Sampai ada kejadian lagi tuh di kantin yang pas lagi pada ngobrol-ngobrol tuh Ninda ngeliat sosok perempuan itu lagi, gengs. Tapi cuma sekelebat aja karena langsung terdistraksi sama teman-temannya Ninda yang ngajakin ngobrol. Long story short, kita masuk ke bulan kedua pas lagi malam mingguan. Ninda ceritanya lagi ngumpul tuh di kamar asramanya si Mira. Jadi ada Ninda, Mira, sama ada 2 anak Indonesia lainnya. Mereka masak Indomie gitu kan pakai rice cooker sambil nonton film. Sampai sekitar jam 8-an, Mira ini berdiri dari kasur kayak mau keluar kamar, terus dia buka pintu, tapi habis itu berdiri aja, diam di depan pintu. Kira si Ninda dia lagi nungguin siapa gitu ya, tapi lama banget berdirinya, nggak gerak-gerak sama sekali. Ya dipanggil sama Ninda kayak, "Mir, ngapain lu di situ?" Tapi si Mira nggak nyaut, gengs. Dia diam aja dan tahu-tahu jedotin kepalanya ke pintu. Kenceng banget. Habis itu dia nunduk pelan gitu sampai dagunya nempel di dada, terus kepalanya miring gini. Dengan posisinya begitu nih, dia mulai ngomong. Bahasanya sih bukan bahasa Indonesia, gengs, bukan bahasa Thailand juga. Dan Ninda sama 2 teman Indonesia lainnya tuh nggak ngerti nih Mira ngomong apa. Nyerocos saja panjang banget, kayak orang baca sesuatu. Sementara nih darah dari pelipisnya tuh ngocor ke bawah. Anak-anak yang lain panik dong. Satu keluar gitu kan nyari penjaga asrama minta bantuan, satu lagi mencoba menyadari si Mira. Ya dipegangin gitu kan. Tapi Mira berontak kayak orang ngamuk. Terus dia ngejurutin lagi palanya sampai pingsan. Ya udah dia langsung dilariin tuh ke rumah sakit. Yang setelah kejadian Mira itu si Ninda ngalamin sendiri, gengs. Jadi waktu itu di kelas tahu-tahu ditegur tuh sama dosen kayak nanya, "Ada apa, Nin?" Karena Ninda itu katanya komat kami terus mulutnya, tapi nggak ada suaranya, nggak ada ngomong apa. Dikira mau ngomong sesuatu ke dosennya itu. Padahal si Ninda ngerasanya diam aja, dia lagi memperhatikan dosennya lagi presentasi di depan. Tapi POV dari dosennya nih, si Ninda kayak komat kamit ngomong. Merasa nggak beres nih, setelah selesai kelas, Ninda tuh memutuskan untuk balik ke klinik kecantikan yang kemarin tuh sendirian. Karena dia tahu ada sesuatu yang salah nih soalnya. Ninda sampai kepikiran untuk membuang cairan yang udah disuntikan kemarin ya, dibongkar, dikeluarin segala macam lah. Karena kan klinik itu yang paling tahu ya letak posisinya tuh di mana. Pokoknya mau dibalikin kayak semula lah. Tapi pas dia coba ke sana, tutup, gengs. Dengan ada tempelan pemberitahuan, tutup sementara. Ninda coba tuh telepon nomor kliniknya, nggak aktif. Dia buka sosmednya, hilang. Wah, kenapa
bukan nih. Ya udah dia turun kan dari lantai 2 itu, tapi pas jalan keluar dia ngeliat tuh di jendela atas tempat klinik tadi tuh ada sosok wanita yang mulutnya robek tuh berdiri ngeliatin dia dari atas jendela. Ya Ninda udah merasa kalau sosok itu tuh bukan orang kan, jadi dia buru-buru pergi tuh nggak nyamperin. Dan secara bersamaan Ninda juga dapat kabar dari orang-orang sekitar kalau katanya Kak Vira nih udah balik ke Indonesia secara mendadak. Dibilang keluarganya ada yang sakit, sampai skripsinya ditunda cuti. Ninda merasa itu aneh karena dia sama Kak Vira ini cukup dekat. Tapi kenapa Kak Vira nggak pamit atau ngabarin dia dulu soal kepergiannya? Ya udah mendadak aja gitu pergi atau nggak ada. Dia cuma centang satu. Ninda pokoknya cerita semuanya ke si Fon kan, karena gimana pun juga kan Fon teman sekamarnya. Nah si Fon ini yang juga merasakan emang ada keanehan dari si Ninda, ngajak pergi ke tempat neneknya tuh di daerah Mairin namanya. Letaknya agak ke utara tuh dari kota, sekitar sejaman lah naik motor. Yang sampai sana, Ninda itu dikenalin sama seorang laki-laki yang udah tua gitu ya, yang dipanggilnya Ajan. Kalau di Thailand tuh Ajan katanya artinya guru majikan. Bisa guru sekolah atau guru spiritual, tergantung konteksnya apa. Tapi kalau dilihat dari rumahnya yang banyak jimat digantung sama ada banyak lilin, Ninda tahu Ajan ini adalah guru spiritual. Fon jelasin tuh ceritanya ke Ajan, yang jatuhnya Fon ini jadi semacam penerjemah ya ke Ajan ini, karena kan Ajan cuma bisa bahasa Thailand. Ya lagi-lagi si Ninda bisa, tapi belum fasih banget, masih suka campur-campur pakai bahasa Inggris. Si Ajan sempat ngeliatin Ninda dan kayak megang wajahnya gitu loh. Yang Ajan kira katanya awalnya Ninda ini memakai namanya Namamprai. Kalau di Thailand sana sebutannya begitu. Tapi kalau orang Melayu katanya nyebutnya tuh minyak dagu atau minyak mayit. Kenapa namanya minyak dagu? Nah ini cukup gila majikan. Karena prosesnya adalah lilin itu akan dinyalakan di dekat dagu dari jenazah perempuan yang meninggalnya secara mendadak ataupun tidak wajar. Ya pokoknya dipanasin terus sampai dagunya nih ada cairan lemak yang netes keluar. Abis itu ditampung. Nah itulah minyak dagu. Fungsinya buat apa? Buat penglaris, buat pelet, buat penglaris, buat pelet, buat penglaris, buat pelet, buat pengasihan, yang macam-macam pokoknya. Ulang-ulang terus. Biar orang jadi suka, pokoknya biar dagangan laku, biar target kepincuk, ya macam susuk. Nah tapi katanya biar efeknya lebih kuat tuh harus dicari jenazah perempuan muda yang matinya paling tragis. Dimana memang si Ajan ini melihat ada aura Namamprai tadi di wajahnya si Ninda. Tapi setelah diceritakan lagi segala macam, Ninda ini kan bukan ke semacam dukun yang biasanya memang buat minta atau dioleskan tadi minyak Namamprai begitu ya. Tapi dia perginya ke klinik kecantikan, ke dokter gengs, yang kemungkinan besarnya ya sebenarnya 11-12 sih kalau bisa dibilang nih. Jadi kalau cara kunonya memang kan tadi tuh ambil lemak dari dagu mayat gitu kan buat dioles, minyaknya itu dioles di kulit atau di bagian-bagian yang ingin menjadi menarik atau memberikan apa ya, efek glowing kali begitu ya, memincut nih orang-orang. Nah tapi kalau dari kasusnya si Ninda nih, lemaknya itu tuh dari donor manusia yang udah diproses dan disuntikan ke dalam tubuhnya, yang kagak tahu itu manusianya masih hidup atau kagak. Nah biasanya makanya kalau dulu caranya dioles, sekarang disuntik lah masuk ke dalam tubuh. Tapi ya itu Ninda kan nggak tahu itu lemaknya saha etate. Ajan bilang kalau dioles itu memang harus dilakukan tiap hari, yang efeknya bisa pudar kalau cuci muka atau mandi gitu kan kebasuh, membuat minyak ini kehapus. Nah tapi kalau sekarang ditaruh di dalam badan orang disuntikin, itu jadinya nempel di jaringan selamanya. Nah makanya di sini dugaannya antara kliniknya itu pakai lemak dari mayat orang yang matinya tragis atau memang sengaja nih menjadikan Ninda sebagai wadah untuk minyak Namamprai begitu, dengan lebih modern tapi caranya disuntikan ke dalam tuh biar pasiennya terlihat cantik tanpa operasi yang berlebihan dengan biaya lebih murah daripada operasi begitu, langsung menglingi. Awalnya Ninda nggak percaya dengan semua itu karena kok ya horor banget. Gimana pun juga kan dia melakukan tindakan kecantikan yang sesuai prosedur, ada dokternya bukan ke dukun lagi-lagi. Ya udah akhirnya dia cari tahu lah mengenai fat graft tuh, sampai kayak ada kasus-kasus yang serupa nggak. Lah ternyata beneran pernah ada gengs di Amerika tuh. Manajer kamar jenazah di salah satu sekolah kedokteran ternama tuh ngaku bersalah karena selama bertahun-tahun dia udah nyolong dan menjual bagian tubuh dari jenazah yang memang didonasikan sebenarnya buat penelitian kampus. Ya macam kayak organ, otak, kulit, tangan, sampai wajah. Nah yang paling gila nih, dia bahkan sempat ngebolehin calon pembelinya tuh masuk ke kamar jenazah buat milih sendiri nih, mau bagian yang mana begitu. Kayak ke pasar, kalian mau bagian mana nih? Mau paha, mau dada, mau sayap, apa bagaimana? Dan belakangan katanya banyak yang mengincar bagian-bagian yang banyak lemaknya untuk diolah menjadi bahan kecantikan itu, menjadi donor lemak. Karena dibilang nih presentase bahan untuk klinik kecantikan itu peminatnya lebih besar dibandingkan bahan-bahan organ nih buat keperluan yang untuk medis bener-bener begitu loh. Jadi hal-hal semacam fat graft pakai donor lemak dari mayat itu
Beneran ada. Nah tapi yang di Amerika tadi mah jatuhnya masih ringan majikan. Itu aja ringan ya. Ya maksudnya kan karena itu kan memang jelas mayatnya didonasikan, sebenarnya diperuntukkan untuk diambil bagian-bagian tubuhnya yang harusnya tapi menjadi objek penelitian ya, praktek gitu. Tapi malah dijual, salahnya kan di situ. Nah ada lagi yang lebih ekstrim di Peru. Dimana memang ada komplotan yang bun-bun orang nih dan mayatnya tuh dikuras lemaknya buat dijual ke pasar gelap di dunia klinik kecantikan. Ada beritanya gitu, 2 tersangka ketangkap di terminal bus bawa botol berisi lemak cair yang mereka bilang harganya kalau dijual tuh sekitar 15.000 dolar per liter begitu. Lah apa kabar dunia? Jadi Mr. Stings. Nah si Ajan ini memang dari awal soalnya merasakan ada efek-efek dari minyak Namampray. Itu karena lemak yang disuntikan ke dalam wajahnya Ninda ini tuh pas di Terawang itu adalah milik wanita Myanmar yang sempat diperkaos oleh bosnya, terus mulutnya dirobek biar nggak bisa lapor atau cerita. Dan akhirnya wanita itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pas dibilang mulutnya dirobek nggak bisa lapor gitu kan, Ninda langsung keinget lah sama sosok perempuan yang memang dilihatnya tuh kan mulutnya robek yang beberapa hari lalu tuh datang terus gitu. Langsung nyambung semuanya. Oh bener. Cuma karena ini bukan Namampray gitu kayak biasa yang diolesin minyak doang begitu yang bisa hilang dengan mudah, si Ajan ini nggak bisa bantu lemak itu ngeluarin dari wajahnya si Ninda karena kan disuntikan ke dalam gitu lemaknya. Gimana cara ngeluarinnya? Ini tuh butuh tindakan medis lagi, nggak bisa dengan sekedar dibaca mantra-mantra atau doa doang. Dan pasti Ninda udah pasrah banget gitu ya, mikir kayak mungkin memang seumur hidupnya lemak mayat itu akan berada di wajahnya terus. Tiba-tiba ada yang ngechat dia, si Kak Vira, geng yang sempat hilang tiba-tiba muncul duluan tuh. Dan Kak Vira ini ngechatnya bukan kayak minta maaf atau bukan nanya kabar atau bukan basa-basi juga. Dia cuma nanya kayak, kamu masih ngerasa ada yang nggak beres? Kamu ngeliat sesuatu? Ya kaget kan Ninda, langsung lah mereka video callan. Tapi si Ninda kaget banget karena si Kak Vira ini terlihat sangat berbeda. Mukanya kurus, lebih kelihatan kayak orang capek gitu kan. Dan pas di video callan itu tuh sambil tidurnya miring. Ternyata si Kak Vira cerita kemarin itu pincangnya sempat parah banget. Dan Kak Vira juga bilang kalau sebenarnya dia selalu mimpi yang sama. Jadi malam-malam tuh kalau mimpi dia didorong gitu dari belakang terus jatuh. Sampai paginya dia bangun kayak kakinya sakit banget. Kayak memang terasa habis jatuh padahal kan cuma mimpi. Sampai kelihatan dia kalau jalannya pincang. Karena itu dia ketakutan dan panik. Dan sempat nanya juga ke saudaranya yang memang orang Indonesia yang ngerti lah dengan hal-hal mistis gitu. Dia ceritakan mengenai mimpinya dan dirinya juga yang menjadi pincang. Ternyata benar aja, sepertinya ada hubungannya dengan tindakan kecantikan yang baru dia jalani di area bokong. Makanya Kak Vira ini sebenarnya mau ngeluarin lagi tuh lemak yang udah ditanam tuh di dalam bokongnya. Yang ternyata sebelum Ninda nih, Kak Vira udah sempat kesana duluan. Kayak nyecar gitu nanyain mengenai si donor lemak itu dari mana dan dirinya kok juga jadi pincang nih malah praktek apa gimana. Sampai-sampai ya Vira kayak mau nuntut, dibilang ya malah praktek segala macem. Jadi pas si Ninda kesana, kliniknya mah masih buka. Tapi karena itu mungkin kliniknya jadi tutup setelahnya dan pergi nggak tahu kemana, takut diancam. Ya berarti kan memang salah tuh kliniknya. Dari situ Kak Vira nggak percaya lagi sama klinik-klinik yang ada di sana. Jadi dia mau mengeluarkan lemaknya tapi nggak mau di Thailand situ. Karena dia nggak tahu lagi mana yang beneran klinik, mana yang sama aja kayak yang sebelumnya itu. Jadi suuzon sendiri maksudnya majikan. Padahal sebelumnya kan bagus-bagus aja sebenarnya Vira hasilnya. Zongnya bener-bener yang di klinik terakhir aja itu dapat sialnya lah istilahnya. Ya gimana pun juga kan Thailand tadi dibilang sebagai tujuan wisata medis terbesar di dunia. Rumah sakitnya banyak banget, sudah bersertifikat internasional. Dokternya juga banyak yang spesialis. Tapi begitu kena zong sekali, ibaratnya mah itu udah cukup ngerusak kepercayaan ke semua klinik kalau dari POV-nya Kak Vira ya. Makanya akhirnya Kak Vira ini memutuskan untuk mencari dokter bedah plastik Indonesia aja yang lebih gampang nyari dan yakin dengan track recordnya. Dan akhirnya juga dia telah menjalani prosedur eksisi atau pengikisan lemak lah diambil lagi gitu. Yang sekarang lagi recovery, makanya pas lagi video call tuh lagi tidur dan posisinya nyamping gitu kan biar bokongnya nggak nempel. Dan setelahnya katanya dia juga udah nggak pernah mimpi dijorokin jatuh lagi. Makanya Kak Vira menyarankan Ninda nih kalau merasakan hal aneh juga, kayak merasakan mimpi atau ngeliat sesuatu, ya udah kamu cabut lagi aja tuh lemaknya, melakukan hal yang sama. Ya karena takut, akhirnya si Ninda pulang lah ke Indonesia. Dia cerita ke orang tuanya dan ujung-ujungnya mah boncos. Maksudnya kan ini orang tuanya akhirnya ngeluarin duit nih buat operasi pengangkatan lemak. Namun ternyata kenyataannya mengeluarkan lemak fat graft itu tidak segampang masangnya, gengs. Masangnya kan tadi apa ya cuma setengah jam lebih ya, dibius total, ditusuk itu kan pakai jarum kanula, kelar langsung pulang. Ngeluarinnya mah beda cerita. Karena lemak fat graft itu kan gimana pun juga dari lemak orang beneran yang kondisinya akhirnya udah nempel nih menyatu dengan lemak kita, udah jadi jaringan, bukan cairan filler yang merupakan benda asing yang gampang dibuang. Jadi di sini harus ada prosedur bedah, disayat dari dalam mulut biar
biar nggak ada bekas lukanya di luar gitu kan, dibuka, dikeruk deh pelan-pelan. Ih, ngilu nggak? Tapi dokternya bilang, saya usahakan semaksimal mungkin ya, tapi saya tidak berjanji bisa mengambil semua lemaknya. Karena tadi, jaringan lemak donor itu tuh udah nyatu dengan jaringan asli di area dagunya si Ninda. Batasannya udah nggak kelihatan lagi mana yang punyanya si Ninda, mana lemak donornya udah nyampur. Dan kalau dipaksa diambil semuanya sampai bersih total, malah bahaya. Dagunya bisa-bisa cekung jadi aneh, istilahnya mah bisa jadi cacat. Apalagi kan area wajah gitu, saraf sama pembuluh darahnya mah rapat banget. Jadi yang realistis mah cuma satu, ambil sebanyak-banyaknya yang dirasa memang aman, dan sisanya kalau tidak bisa ya udah, mau nggak mau dibiarkan. Sampai hari H operasi, Ninda dibius total tuh yang pas sudah mulai ngantuk gitu kan. Dia samar-samar melihat tuh sosok wanita dengan mulut robek berdiri di ruang operasi itu. Cuma ya Ninda udah nggak ada tenaga nih buat ngomong, buat teriak ataupun gerak sampai akhirnya dia tertidur. Dan pas bangun-bangun, hal pertama yang dia rasain bukan sakit gengs, tapi dingin. Dingin banget di dagunya, tapi kali ini tuh dinginnya wajar karena dikompres sama kayak ada kompresnya gitu loh, udah dikasih obat. Dokternya juga nunjukin tuh semacam wadah kecil yang isinya tuh lemak yang diambil. Dikit majikan. Ninda bilang itu cairan lemaknya nggak sampai setengah dari dulu yang pas disuntikin tuh seseknya. Karena ternyata kebanyakan udah nyatu, nggak bisa dipisahin, udah jadi bagian dari badannya si Ninda. Dokter udah melakukan sebisanya, mau gimana. Dan pas si dokternya keluar tuh dari ruangan, dari balik pintu yang tertutup, Ninda melihat sosok perempuan itu lagi tuh, mulutnya robek yang masih berdiri, diem nggak pergi-pergi. Cuma di situ masih ada beberapa perawat. Ninda udah tegang aja dan bilang nggak mau ditinggal tuh sampai nangis-nangis. Ya ternyata operasinya gagal. Tapi maksudnya bukan gagal secara medis ya. Secara medis mah operasinya terbilang sukses, sudah maksimal. Gagal ini maksudnya adalah tujuannya. Karena lemak mayat itu yang masih ada di dalam wajahnya Ninda. Dimana yang punya masih menghantui jarinya. Tapi untungnya setelah operasi ini, Ninda udah nggak pernah komat-kamit lagi gitu loh. Orang-orang yang mendadak aneh yang kayak ngeliatin terus sampai ngikutin juga udah nggak ada. Ya dua hal itu yang sebenarnya Ninda paling syukurin ya. Tapi sosok itu tuh masih sering muncul, gengs. Yang nggak ngapa-ngapain sih, nggak ganggu ya, tapi kan serem. Nggak sesering itu juga, bener-bener kayak setiba-tiba kadang-kadang aja. Kayak tahu-tahu ada di pantulan kaca gitu kan, pas si Ninda lagi buka pintu kamar. Atau berdiri tuh di ujung lorong kampus gitu, kayak bikin kaget dan ketakutan. Ya gimana sih orang sosok juga serem. Nggak tahu juga maksudnya apa, kayak menunggu sesuatu yang Ninda sendiri nggak ngerti. Akhirnya karena gimana pun juga merasa terganggu ya, keluarganya itu membawa si Ninda nih ke seorang ustadz di daerah Jawa Barat. Ditangani ini berminggu-minggu bolak-balik tiap akhir pekan, tapi hasilnya akhirnya bukan sosok itu diusir ya majikan. Karena kalau kata ustadznya nih, selama sisa jaringannya masih ada di dalam badannya Ninda, sosok itu tuh nggak bisa diusir karena Ninda sama dia nih semacam udah menjadi satu. Jadi yang akhirnya dilakukan adalah mata batinnya Ninda nih yang bisa melihat sosok itu tuh ditutup. Jadi ibarat kata kayak matiin lampu di sebuah ruangan aja gitu. Isi di ruangannya mah nggak hilang, perabotan semuanya masih ada di dalam. Kalau ada orang juga orang yang masih di dalam, cuma Nindanya aja yang udah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi yang ada di ruangan itu. Ya udah jadinya sampai hari ini Ninda beneran udah nggak pernah melihat sosok itu lagi. Tapi tiap malam di jam yang sama persis kayak dulu ya, sekitar jam 10-an, dagu sama mulut ini masih suka kerasa dingin. Dan sekarang malah tambah kayak kerasanya nyeri, kayak nyut-nyutan gitu dari dalam. Ninda udah coba berkali-kali ke dokter, ronsen, USG, cek darah, semuanya. Tapi hasilnya normal, nggak ada infeksi, nggak ada radang, nggak kedeteksi apa-apa. Dokternya cuma bilang mungkin ya itu ada sisa jaringan parut, atau mungkin Ninda lagi sensitif cuaca, atau juga mungkin psikosomatis karena efek dari operasi, gitu-gitu doang. Tapi kalau dari orang-orang yang pada Ninda ceritain, rata-rata pada bilang jangan-jangan jam tersebut adalah jam dimana perempuan itu dirobek mulutnya atau saat dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi yang nggak tahu juga nih maksudnya, nama perempuannya itu siapa aja juga nggak tahu, dan cerita hidupnya bagaimana Ninda juga nggak tahu. Ninda pokoknya cuma tahu part kejadian tragisnya doang karena si Anjay kan sempat nerawang tuh. Jadi sekarang Ninda hidupnya mah normal majikan. Cuma tiap malam tadi di jam-jam segitu tuh beberapa menit aja lah suka kumat gitu di area wajah, rasanya dingin dan nyeri. Tapi ya gengs ya, yang paling bikin babu merinding sebenarnya waktu baca emailnya Ninda nih. Sebenarnya Ninda takutin itu sekarang justru bukan karena dia nggak bisa ngelihat. Kalau dulu seseram apapun itu setidaknya kan dia bisa ngelihat itu perempuan lagi berdirinya di sebelah mana. Nah kalau sekarang dia nggak tahu kan itu perempuan lagi di mana. Apakah jangan-jangan ada tepat di sebelahnya atau di sebelah kalian itu, coba di belakang ada apa? So itu majikan cerita dari Ninda yang kita baru tahu ya, ada lemak mayat disuntikan ke orang. Lah ada-ada aja takut, mau cantik ya udahlah sakit pasti tindakannya, bayarnya juga mahal, ditambah ngeri-ngeri begini ditampakin setan lah, ribet banget ya. Gimana nih majikan, kita baca email begini kan babu jadi takut mau opas, padahal udah nabung dari tahun lalu udah kekumpul 150.000. Ya sisanya bisa pakai BPJS nggak sih? Ya udah makasih Ninda ya untuk ceritanya ya. Jangan insecure terus. Ubah rasa insecure menjadi
bersyukur begitu. Don't cry, don't be shy. Kamu cantik apa adanya. Sadari, syukuri.